Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala wa qur rabbi zidni ilma. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Jamaah salat subuh, bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat. Kita gunakan nikmat-nikmat tersebut di atas taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-Infitar. Kita memasuki surah ayat ke-7 sampai selesai insyaallah taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sebelumnya Allah berfirman, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Kemarin kita sudah tafsirkan, wahai manusia, apa yang menyebabkan engkau tertipu dengan Allah yang maha derma. Disebutkan di sini oleh para ulama, yaitu Imam Fudail bin Iyad, di antaranya yang menjadikan manusia tertipu karena nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak kepada kita sehingga kita banyak lalai. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menjadikan engkau tertipu dengan Allah yang maha karim, yang maha mulia. Kata Imam Ibn Katsir, liyunabbiha ala annahu la yanbaghi an yuqabilal karima bil af'alil qabihah. La yanbaghi, untuk mengingatkan bahwa tidak sepantasnya an yuqabalal karimu bil af'al qabihah, untuk dibalas al-karim yaitu Allah dengan perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita untuk memfasilitasi kita ibadah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita agar kita beribadah hanya kepada Allah. Allah berikan fasilitas yang lengkap. Walladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Allah yang menjadikan untuk kalian bumi sebagai pijakan, dan Allah turunkan dari langit, dan Allah jadikan langit sebagai bangunan yang tinggi. Wa anzala minas samaa'i ma'a, Allah turunkan dari langit air hujan. Wa akhraja minha wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarat. Dengan hujan-hujan tersebut dari bumi Allah tumbuhkan buah-buahan. Fa akhraja bihi minas samarat rizqan lakum, sebagai rizki untuk kalian. Fasilitas ini, sarana dan prasarana Allah lengkapi
bumi, laut atau langit, maka pesan Allah Subhanahu wa taala dari nikmat ini, fala taj'alu lillahi andada, janganlah kalian jadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Jadi janganlah kalian mengabaikan dan melupakan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Maka tidak pantas kita membalas nikmat Allah yang begitu banyak dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian disebutkan oleh Imam Al-Baghawi, haka Al-Baghawi an Al-Kulabi wa Muqatil annahuma qala. Imam Al-Baghawi meriwayatkan dari Imam Al-Kulabi dan Imam Muqatil bahwasanya beliau mengatakan nazalat hadil ayatu fil Akhnas bin Syariq, turun berkaitan dengan Akhnas bin Syariq. Ya, Akhnas bin Syariq termasuk tokoh kafir Quraisy yang kaya dan menyombongkan diri di hadapan Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian Allah mengingatkan, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menjadikan engkau sawiyan mu'tadilal qamah muntasibaha, yang telah menjadikan manusia begitu indah, tegak, ya, fi ahsani taqwim, dengan bentuk yang paling indah. Mu'tadil qamah, berdiri tegak. Ya, di antara makhluk yang paling hebat ciptaannya di antaranya adalah manusia yang berdiri tegak. Muntasibuha, bisa berdiri dengan tegak. Fi ahsanil hayati wal ashkal, dalam bentuk yang paling indah. Ya, fi ahsani taqwim, dalam desain yang paling indah dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain dari hewan. Naudzubillah, kita lihat King Kong, anjing dan yang sejenisnya, mereka berjalan dengan 4 kaki. Manusia dengan 2 kaki berdiri dengan tegak, bisa lari. Ini semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang nikmat ini wajib disyukuri, dijadikan sebagai sarana kita untuk beribadah kepada Allah, bukan hanya hidup tanpa pengabdian kepada Allah. Maka dalam ayat dalam surah At-Tin, Allah mengingatkan, summa radadnahu asfala safilin, manusia yang begitu indah ciptaannya, kemudian kata Allah nanti di hari akhirat, ketika mereka di dunia itu tidak beribadah kepada Allah, maka akan kami balikkan. Summa radadnahu, kami akan balikkan manusia ini asfala safilin, kepada tempat yang paling rendah ketika manusia tidak beribadah kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis Muslim dan yang lainnya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, sungguhnya Allah tidak melihat bentuk fisik kalian, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum, sungguhnya Allah melihat kepada hati dan amal-amal kalian. Jadi barometer kemuliaan di hadapan Allah adalah takwa. Maka kita harus berlomba-lomba di dalam memperindah takwa kita kepada Allah, bukan dengan memperindah penampilan yang tidak abadi. Oleh karena itu para ulama mengingatkan kepada kita tentang
perhatian terhadap penyakit-penyakit dalam, penyakit hati, yang ini bisa menjadi madarat jika seorang dijadikan atau diberikan musibah penyakit hati dibandingkan dengan penyakit zahir. Ketika manusia terlalu berlebihan di dalam perhatiannya dalam hal zahir, fisik dan lain-lainnya, dia lalai dalam masalah batin, maka dikhawatirkan ancaman Allah itu menimpanya, dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Ya, padahal dia adalah makhluk yang ahsani taqwim, yang paling baik. Kemudian di dalam riwayat Imam Ahmad dan lainnya dari Busr bin Juhash Al-Qursi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basaqa yauman fi kaffihi, beliau meludah pada suatu hari pada telapak tangannya. Fawadha alai usbu'ahu, kemudian menaruh di atasnya jarinya. Thumma qala, kemudian Allah berfirman jalla wa ala, thumma qala, kemudian Nabi bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, wahai bani Adam, anna tu'jizuni, bagaimana kalian menganggap aku lemah? Wa qad khalaqtuka min mithli hadhihi, sungguh aku telah menciptakan kalian dari seperti ini, dari min nutfatin, ya, mimma imahin, dari sperma, dari air yang hina. Allah ciptakan dengan sebagus-bagusnya. Hatta idza sawaituka wa adaltuk, ya, sampai aku sudah menjadikan engkau indah, bagus. Masyaita baina bardain wal ardi minka wa'id, engkau berjalan di antara jarak yang ada di bumi, sementara bumi itu untukmu marah atau menguat. Fajama'at wa mana'at, dia mengumpulkan engkau dan mencegah engkau. Hatta idza balagatit taraqi, sehingga ketika jiwa atau nafas sudah masuk ke dalam kerongkongan, kulta atasaddaqu, engkau katakan aku ingin bersedekah. Wa anna awanus sedekah, bagaimana dia bisa bersedekah sementara sakaratul maut sudah mendekat? Maka ini Nabi SAW melalui hadis kursi, ya, hadis kursi adalah hadis yang diucapkan oleh Nabi, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan tentang kewajiban kita dalam kehidupan di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih diberikan waktu, perbanyak ibadah. Jangan sampai waktu-waktu yang bagus, yang baik untuk kita beribadah, kita ganti dengan perkara maksiat dan kemudian menyesal di akhir kehidupan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dalam bentuk apa saja Allah berkehendak menyusun, ya, bagaimana Allah akan menjadikan janin ini seperti apa. Qala Mujahid, Imam Mujahid mengatakan, fi ayyi shibhin atau fi ayyi shabahin, fi ayyi shabahin abin au ummin au khalin au am, bisa jadi anak ini miripnya bapak, miripnya ibunya, miripnya kakeknya, miripnya paman, atau dari paman dari ayah atau dari ibu. Jadi Allah berkehendak menciptakan bayi, ya, janin yang ada di rahim itu bisa mirip ke siapa saja. Ya, Allah berkehendak. Dan kalau ada anak mirip dengan orang tuanya, bahagia enggak?
Oh ini mirip bapaknya nih. Oh ini mirip ibunya. Ini mirip kakeknya, ini mirip pamannya, ini mirip bibinya. Seneng? Yang dikhawatirkan kalau mirip tetangganya katanya. Tetangganya ternyata kan anak kayak kakeknya, ya nggak apa-apa kalau kakeknya. Nah, ini Allah berkehendak. Jadi jangan kaget nanti kalau ada anak kita ternyata bukan mirip bapaknya, bukan mirip ibunya. Mungkin hatta kulit. Ya, mungkin bapaknya ganteng, ibunya cantik, yang keluar cantik ganteng. Kembar. Ya. Jadi jangan suudzon nanti. Ai orang ganteng bapak istri aina keluar hidung melengkeng, keling. Wah, lihat tetangga, ada. Wah. Enggak boleh ini. Ya, nanti hukumnya hukum qadzaf. Ya, boleh kita nuduh-nuduh sembarangan. Nah, ini terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hal seperti itu. Ada keheranan tentang anak yang lahir dari istrinya. Ya. Nah, di sini disebutkan dari Ibnu Jarir atau dari hadis yang lain disebutkan dari Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Muslim, anna rajulan qala, ada seorang berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna imraati waladat ghulaman aswad, sesungguhnya istriku melahirkan anak hitam, keling. Qala hallaka min ibil. Nabi memberikan kias. Kias itu analogi. Ya, analogi itu apa? Persamaan hukum. Untuk menjadikan hukum itu diambil kasus lain. Ya, ketika ada suami yang meragukan anak yang lahir dari istrinya ini, tadi ya mungkin dianya ganteng, istrinya putih cantik, yang keluar hitam. Nah, ini jangan kaget. Sahabat tuh bertanya begini tuh kaget ya. Kata Nabi, ente punya unta enggak? Kalau di kita mah punya kambing enggak? Pernah nyiriin enggak kakeknya kambing itu? Pernah kakeknya keberapa? Diciriin. Hallaka min ibil, apakah engkau punya unta? Qala na'am. Betul ya Rasulullah. Fama alwanuha, apa macam warna-warnanya? Qala humur. Qala humrun, merah. Fahal fiha min awraq, adakah dari unta-unta itu yang warnanya agak ke putih, ada yang ini ya belang-belang? Qala na'am, ada. Fa anna ataha dzalik, coba dari mana datang warna itu? Untanya merah, lahirnya corak, atau warnanya bukan merah, dari mana datangnya warna itu? Kata orang ini, asa ayyakuna naz'ata irqin, mungkin dari terah wong tua kita, kakek-kakek buyut. Dari si unta yang merah ini punya bapak, bapaknya punya bapak, mungkin nyambungnya ke kakek yang kelima. Qala wa hadza asa ayyakuna naz'atu irqin, si anak hitam ini mungkin dari terahnya yang atas tuh, dari bapakmu, dari ibu, bapak ibunya, dari ini. Jadi jangan pasti mentang-mentang orangnya ganteng, istri cantik, pasti anaknya ganteng, lebih ganteng. Ulah gitu Pak. Bapak orang teh kumaha ieu na, pendek teu panjang hidung.
Diteliti kak keluhur semua. Yang dari istri ada nggak yang hitam? Banyak ternyata. Jangan nyalahin istri, apalagi yang dicurigai tetangga. Bahaya. Ya, kita harus sadar bahwa dalam hal penciptaan manusia itu ternyata masya'arokabak, sesuai yang Allah desainnya. Gak bisa kita usul. Kita boleh berdoa, tapi jangan sampai kita kecewa ketika keluar anak dari rahim istri kita. Hidungna pesek imam, warna kulitna ius. Ya, nggak boleh. Nah, dan mungkin di kehidupan kita juga sama, melihat begitu, Pak. Ya, kami juga pernah bercanda kepada guru di pondok. Ya, ini candaan namanya, Pak ya. Jadi ustadz ini kulitnya tidak putih, istrinya juga kulitnya tidak putih. Pas anaknya, keleng. Ya, Masya Allah. Ya, ini perempuan, anak masih TK. Kita tanya, Ustadz, ini anak siapa? Gak percaya kamu. Ya, dia bilang ya, bukan itu Ustaz, kok ini beda ini. Antum begini, istri begini, kok datangnya anak nih gini. Ya siapa dulu? Ya siapa dulu? Ya, jadi Masya Allah beda. Bapaknya Masya Allah, ibunya Masya Allah, anaknya. Tapi kadang anak-anaknya sombong anaknya. Ya, mentang lihat bapaknya, bapak beda jeung saya ya. Ibu beda jeung saya. Sombong ya. Padahal dia punya muka seperti itu dari ayah dan ibunya. Hanya saja naz'ahnya ya, terahnya itu mungkin yang lebih kuat ke yang di atas kita. Ya, bahkan mungkin na'udzubillah penyakit itu bisa dari atas orang tua kita, kakek. Ya, jadi kita mungkin punya anak, qadarullah penyakitnya tidak ada di istri, tidak ada di suami, nggak ada, kakeknya nggak ada, kakek satu kedua nggak ada. Ternyata pas diteliti ada kakek yang ketiga itu punya penyakit yang sama. Ya, misalkan penyakit apa sih Pak, yaitu yang kulit itu yang kalau ini putih itu bukan kayak srek goreng amat bahasana. Kayak bule itu apa? Albino. Nah, albino ya, albino. Nah itu bapaknya nggak punya, ibunya nggak punya, kakek yang pertama nggak punya, kedua nggak punya. Ternyata terselusuri ada di kakek yang kesekian. Itu penyakit sampai seperti itu. Ya. Jadi masalah fisik ini juga Allah desain, Allah ciptakan dengan kehendak Allah. Mau mirip kakeknya, mau mirip pamannya, mirip bibinya, itu Allah sudah ciptakan. Ya, jadi jangan kaget ya kalau nanti ada anak kita lahiran ternyata tidak mirip siapa-siapa. Ya. Karena itu adalah naz'ah. Jadi ada apa kalau bahasa kita Pak? Yang biologi, dalam biologi apa itu namanya? Gen. Oh iya, ada gennya situ. Gen, ya. Ini yang harus kita ingat bahwa di zaman Nabi terjadi seperti itu dan Nabi tidak menjelaskan secara detail, tapi cukup dengan memberikan permisalan ya dengan hewan yang dia piara. Dan itu nyata di dalam kehidupan hewan. Ada yang punya warna-warna berbeda dari induknya. Nah, ini tentang firman Ta'ala fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Ya, bahkan dalam riwayat Ikrimah
Beliau mengatakan firman Allah Ta'ala fi ayyi surati ma syaa rakabak, dalam bentuk apa yang Allah inginkan. Insya'a fi surati qirdin, kalau Allah berkehendak Allah jadikan seperti monyet, naudzubillah. Wa insya'a fi surati khinzir, kalau Allah berkehendak dalam bentuk seperti babi, ya, naudzubillah. Ini tentang firman Allah Ta'ala. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang apa yang Allah berikan kepada kita dari fisik kita yang Allah katakan fi ahsani taqwim. Cuma tanggung jawab ini resikonya cukup berat. Fi ahsani taqwim ini masih dalam batas ujian kita. Siapa yang amalnya saleh, maka dia fi jannatin na'im. Kalau amalnya tidak saleh, apalagi kafir kepada Allah, maka menjadi asfalas safilin, di tempat yang paling rendah, naudzubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini Ibnu Katsir mengatakan, Imam Qatadah mengatakan annallaha qadirun ala khalqin nutfati ala syaklin qabihin minal hayawanil munkaratil khalq. Kalau Allah berkehendak, Allah mampu menciptakan sperma yang ada di dalam tubuh itu, di dalam rahim itu, dengan bentuk yang buruk, dari hewan-hewan yang akhlaknya buruk, ya, akhlaknya buruk. Walakin biqudratihi wa lutfihi, akan tapi dengan kekuasaan Allah dan melembutnya Allah Ta'ala, wa hilmihi yakhluquhu, Allah menciptakannya ala syaklin hasanin mustaqimin, dengan bentuk yang bagus, tegak, mu'tadil tam, yang lurus, hasanul manzar, yang indah dipandang. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu ta'ala kalla bal tukadzibuna biddin, sekali-kali tidak, bahkan kalian mendustakan tentang pembalasan. Qala Ibnu Katsir, innama yahmilukum ala muwajahatil karim wa muqabalatihi bil ma'asi, sesungguhnya yang menyebabkan kalian membalas nikmat Allah dari Maha Al-Karim dengan balasan maksiat, salah satunya sebabnya adalah takdzibu fi qulubikum bil ma'ad, karena kalian mendustakan tentang adanya hari kiamat, hari kembalinya manusia kepada Allah, wal jaza, dan pembalasan, wal hisab, dan penghisaban. Ini yang menjadikan manusia banyak lengah dan tidak beribadah kepada Allah, karena mereka ada ketidakpercayaan terhadap pembalas atau balasan atau apa yang akan terjadi setelah kematian kita nanti. Maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sering menggandengkan iman kepada Allah dan hari akhir dalam beberapa materi, ya, seperti dalam hal menjamu tamu, memuliakan tetangga, berkata baik. Rasulullah SAW mengatakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, man kana yu'minu billahi wal akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi dengan menggandengkan iman kepada Allah dan hari akhir, karena di situ penting menghadirkan adanya kepercayaan bahwa nanti mereka dihisab, ya, mereka akan dibalas oleh Allah nanti di akhirat. Kalau keimanan itu tinggi, sempurna, maka mereka akan berpikir ulang ketika mau melakukan kemaksiatan. Kemudian, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Apapun yang dilakukan oleh manusia, Allah punya catatan. Kalian diawasi oleh yang namanya hafazah, penjaga yang mencatat, kiraman katibin, yang tugasnya mencatat amal soleh, mencatat amal manusia.
Jadi malaikat hafadzatan kiraman, menjaga. Tidak akan ada yang luput satupun dari catatan malaikat. Kiraman fala tuqabiluhum bil qaba'ih. Mereka itu mulia, makhluk yang mulia di hadapan Allah. Jangan kalian balas dengan amal-amal yang buruk. Fa innahum yaktubuna 'alaikum jami'a amalikum. Karena sungguhnya malaikat menulis amal-amal seluruh amal kalian. Jadi yang menulis amal kita tidak disebutkan namanya secara spesifik, nama fulan. Tetapi secara fungsi adalah hafadzah. Jadi malaikat yang mencatat amal kita adalah hafadzah, yang menjaga. Sifatnya kiraman katibin, mereka mulia dan mereka nulis. Adapun yang kita hafal, raqib atid, sebagai penulis amal soleh dan amal buruk, maka ini perlu dipelajari lagi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah satu lafaz terucap kecuali di sisinya ada raqibun atid. Raqib adalah yang senantiasa mengawasi. Atid yang selalu berdekat dengannya. Jadi sifat. Jadi malaikat hafadzah itu sifatnya adalah raqibun atid. Bukan nama. Ya, bukan nama malaikat pencatat amal, tetapi sifat. Kenapa itu sifat? Karena di situ tidak ada waw yang menjadikan penghubung. Ya, seandainya ini adalah nama malaikat, maka dia akan menggunakan waw di situ. Ma yalfidu min qaulin, tidaklah satu ucapan keluar dari mulut seorang illa ladaihi raqibun wa atidun. Pakai waw. Kecuali dia raqib dan atid. Maka kita tidak menyebut malaikat pencatat amal itu raqib, atid. Itu adalah sifat. Itu adalah sifat dari malaikat yang mencatat amal-amal manusia itu raqibun, atid, bukan nama malaikat. Dan malaikat itu nama-namanya enggak banyak dikenal oleh kita. Tapi jumlah malaikat itu jutaan. Kita tidak dikenalkan siapa malaikat yang ngurusin seluruh gunung di dunia. Nabi hanya mengatakan waja'a malakul jabal. Pada kasus Taif, Nabi ketika diusir, dilempari batu sampai berdarah-darah Nabi, kakinya, datanglah malaikat gunung. Bukan hanya satu gunung, malakul jabal. Malakul jabal artinya ya malaikat yang ngurus gunung. Malakul jibal, ya, malaikat yang ngurusin gunung. Jadi enggak disebutkan namanya fulan. Malakul maut, wajaa qul yatawaffakum malakul maut, enggak disebutkan namanya. Makanya ada nama misalkan Israel. Ini juga ya tidak ada hadis yang sahih tentang nama Israel. Namanya dalam Al-Quran disebutnya malakul maut. Ya. Jadi malaikat yang bertugas mematikan. Ada yang kita kenal Jibril, Mikail, Israfil. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa Jibril wa Mikala, disebutkan ada. Adapun malaikat yang lain, yang ribuan yang lainnya, ini tidak Allah sebutkan kepada kita. Bukan ya hal penting untuk kita mengetahui setiap nama-nama malaikat. Malaikat rahmat, bukan namanya rahmat. Dia yang membagikan rahmat kepada manusia, kepada makhluk ya. Taib. Jadi malaikat yang senantiasa bersama kita, mengintai, yang mencatat, tidak ada yang terluput darinya sedikit pun. Nah, kemudian dalam
atau dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik itu berada di atas kenikmatan. Apa itu? Surga. Wa innal fujjara lafi jahim. Orang yang berbuat maksiat di dalam jahim, neraka. Yaslaunaha yaumaddin, yang mereka akan dicampakkan ke dalamnya pada hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin. Mereka tidak pernah akan luput dari dosa. La yaghibuna 'anil 'adzabi sa'atan wahidah. Tidaklah mereka akan selamat dari azab walaupun hanya semenit. Wala yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha. Tidak pernah akan ada pengurangan, diringankan azabnya, tidak. Wala yujabuna ila ma yas'aluna minal maut awir raha. Mereka tidak akan diberikan jawaban, tidak akan diberikan untuk minta istirahat, atau mereka ingin mati, ya. Walau yauman wahidan, walaupun satu hari, azab Allah senantiasa meliputinya. Inna azabaha kana gharama, inna sa'at mustaqaran wa muqama. Wa sa'at, ya, inna azabaha kana gharama. Gharam, terus, ya, menerus, merugikan. Naudzubillah. Kemudian, wa ma adraka ma yaumuddin. Apa yang engkau ketahui tentang yaumuddin? Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Kemudian apa yang engkau ketahui tentang hari pembalasan? Jadi kalimat ad-din dalam Al-Qur'an itu tidak hanya bermakna agama. Ya, inna dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, agama. Tetapi ketika Allah berfirman maliki yaumiddin, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, wa ma adraka ma yaumuddin, kalla bal tukadzibuna biddin, maka din di sini artinya pembalasan. Ya, pembalasan. Din dalam ayat yang lain berarti kekuasaan. Maka naliyakhudha akhahu fi dinil malik. Dalam surat Yusuf, din bimana kebiasaan. Dalam surat yang lain, din bermakna kebiasaan, adat, tradisi. Fi dini abaihim. Ya, din dalam Al-Quran beberapa makna. Ini menunjukkan pentingnya seorang, ya, untuk memahami makna ad-din, yaumuddin. Maka Nabi SAW atau setelahnya Allah berfirman yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzilillah. Hari pembalasan itu hari di mana jiwa tidak memiliki kekuatan apa-apa, lemah, enggak ada sedikit pun kekuatan. Yang namanya Susan, yang namanya Fir'aun, yang namanya Namrud, yang namanya semua para diktator-diktator yang ada di dunia ini, di hadapan Allah, Anal Malik, Ainal Jabbarun. Mana pemimpin-pemimpin yang diktator, yang zalim, dipanggil oleh Allah, menunjukkan Allah adalah Malikul Haqqul Mubin. Kemudian Nabi SAW mengatakan ketika berdakwah di awal-awal, wal amru yaumaidillah la yaqdiru ahadu ala nafi ahad. Perkara hanya milik Allah. Di hari itu tidak ada seorang pun menyelamatkan saudaranya, istrinya, kakaknya, adiknya, tidak. Ya, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Kemudian Nabi SAW mengingatkan, ya Bani Hashim, wahai Bani Hashim, angkidu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka. La amliku lakum minallahi syai'a. Saya ini, kata Nabi, Rasul dari kalangan Bani Hashim, gak ada manfaat untuk kalian, menyelamatkan kalian kalau kalian itu syirik kepada Allah, maksiat kepada Allah. Jadi Nabi punya kakek atau punya paman Bani Hashim. Ini adalah keluarga yang mulia, tetapi tidak manfaat kehadiran Nabi, seorang Nabi, ketika amal-amal itu tidak
sesuai dengan yang Allah inginkan. Kesyirikan. Apalagi ke bawah keturunannya. Keturunannya kalau dia tidak beramal sesuai dengan yang Nabi syariatkan, tidak ada harapan dia menjadi orang yang mendapatkan syafaat. Nah, maka Nabi mengatakan kepada pamannya, kepada anaknya Fatimah, "Ya Fatimah binti Muhammad, angkidhi nafsak." Wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkan jiwamu dari neraka. La ugni anki syai'an minallah syai'a. Tidak ada manfaat diriku ini sebagai bapakmu loh, ya. Sebagai bapak gak manfaat di hadapan Allah kalau tidak beramal soleh, kalau tidak di atas Islam. Maka Nabi SAW mengatakan, man bata amaluhu lam yusri' nasabuhu. Siapa yang amalnya pelan, tidak segiat dalam beramal soleh, maka nasab itu bukan jaminan, tidak mempercepat masuk surga, tidak mempercepat dapat rahmat Allah kalau amalnya tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah tafsir surat Al-Infitar selesai pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita di pagi hari yang penuh dengan berkahannya, sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Kita berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna imanan wa yaqinan wa imanan. Allahumma ati nufusa taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha wa li anta maula ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan yang ada pertanyaan. Mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pada jamaah semuanya mohon maaf, ini kebetulan saya dihadapkan atau di depan rumah saya ini ada kontrakan, kemudian yang kontraknya itu ada dari Palembang, dari Kalimantan, semuanya itu maaf tidak normal gitu. Mereka itu buta, kemudian ada juga yang tidak bisa bicara gitu. Dia bisa melihat tapi tidak bisa bicara, pire gitu. Dia kuliah semua di IKIP itu, di Untirta gitu Pak Ustaz. Kemudian dia juga ada yang buta itu, yang tidak yang buta, kemudian ada juga yang tidak buta tapi dia tidak bisa bicara. Dia juga sering sholat gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana nih? Allah itu sendiri menghisabnya gitu. Sebab apa yang dibaca begitu orang yang tidak bisa bicara itu gitu. Sementara dia diajak ke masjidnya kepada orang yang mengajak kepada yang buta, yang tidak bisa bicara itu mengajak kepada orang yang buta untuk sholat berjamaah, maka dia seringnya di depan aja gitu. Pertanyaannya bagaimana tuh pertanggungjawaban orang tua atau umpamanya pada diri sendirinya itu dia gitu, pada orang tua pada anak-anaknya itu yang bisa menjawab. Ada yang dari Kalimantan juga itu yang kuliah di Untirta itu. Jadi pertanyaannya bagaimana ini Allah menghisab dan mencatatnya pada orang yang seperti itu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Orang yang tidak bicara. Iya, orang ada ya, orang dia tidak buta tapi dia pire gitu. Kemudian mengajak orang yang buta berjamaah ke sholat gitu, tapi dia nggak bisa bicara gitu. Ya, siap. Iya. Ya. Dalam kaidah usul dikatakan ya al-kitabah kal kalam, al-isyarah kal kalam. Tulisan bagi orang yang tungaru apa yang nggak bisa ngomong itu seperti ngomong. Al-isyarah kal kalam, isyarat bagi orang yang tidak bisa ngomong itu seperti ngomong. Jadi kalau dia itu ngajak sholat jamaah, mungkin saya mah nggak bisa soalnya.
cuma gini doang. Ya, paham ibu-ibu? Berarti dia ngajak sholat. Dia dapat pahala dengan itu. Sebaliknya dia ngajak kemungkaran, suruh ngegorok, dia nggak ngomong, gorok enggak, cuma gini. Itu perintah. Jadi ucapan itu bagi yang nggak bisa ngomong diganti dengan isyarat atau dengan tulisan, walaupun dia tidak ngomong. Ya. Ketika orang ini, ketika mau nikah nih, jangan yang hisab dulu, nikah. Kata Pangulu, ngomong, kayak embek gitu dah. Nah, ini celah, enggak. Silahkan bapak bisa tulis. Ketika sikon, saya nikahkan kamu, nulis. Nggak bisa nulis dengan isyarat dia. Ya. Begini. Oh, berarti nerima banget ya. Ya. Wah, begini. Udah sah. Ya, karena itu dia sebagai pengganti dari omongan. Ya, kalau dia bisa nulis dengan tulisan, ditulis. Ya, cerai itu dengan isyarat. Dia bilang ke istrinya, nggak ngomong. Pokoknya putus gitu maksudnya. Itu berarti bagi dia itu sebuah omongan. Kecuali bagi yang ngomong, udah bisa ngomong, apain itu? Ya, nggak berlaku karena dia bisa ngomong. Tapi bagi yang nggak bisa ngomong, isyarat itu sebagai omongan. Kalau dia misalkan ngomong gitu, ngomong cerai, tapi nggak bisa ngomong cerai, dia dengan isyarat. Setelah cerai, dia mau rujuk. Gini gak sih? Berarti friend lagi kita. Istrinya paham. Nah, udah itu di dunia udah bisa ini kan? Di dunia sudah bisa kita terima. Dalam masalah yang krusial, persaksiannya, omongannya tidak ada, bisa dengan tulisan. Tulisan nggak punya, dengan isyarat. Apalagi kalau nggak ada isyarat, ya dia udah isyarat nggak bisa, ngomong nggak bisa. Apa yang biasa dia lakukan, orang-orang ini paham biasanya, ngurus itu paham. Kalau dia bilang iya itu kayak gimana, bilang enggak gimana. Seperti kita ngurusin anak kecil yang kita punya itu, yang susah dia memahami kita juga nggak paham. Ya, bisa iya, bisa menyebutnya papa, pak, susah pak, dapat pak, semua. Ya, jadi kalau ada orang yang nggak bisa ngomong, tapi dia masih bisa berisyarat, dia bisa dengan tulisan, itu sama kedudukan dengan ngomong. Ketika dia ngajak kebaikan, dia mendapatkan pahala sesuai dengan yang dia lakukan. Ketika dia mengajak kepada kemaksiatan, maka dengan itulah dia akan mendapat kemaksiatan. Jadi al-kitabah kal kalam. Bagi orang yang akhras itu yang tidak bisa ngomong, tulisan posisinya seperti ucapan. Demikian juga bagi yang tidak bisa ngomong, al-isyarah kal kalam. Isyarat seperti omongan. Dihisab seperti itu. Ya, walaupun kita bilang ma yalfidhu, yang terucap, dia nggak ngomong. Cuma gini dia. Ya. Maka kita kiaskan antara ngomong itu dengan yang dia mampu. Nah, kalau bapak-bapak bisa ngajarin gitu, bagus tuh. Ya, Masya Allah. Percaya nggak ibu-ibu? Saya punya lihat langsung yang ngerjain kanopi masjid di sana di Solo. Semuanya mereka dengan isyarat. Termasuk mandornya isyarat juga. Mandornya isyarat, anak buahnya semua isyarat. Kita bingung gini. Tapi beres itu pekerjaan itu. Briefing.
Jadi ini dia punya ponakan itu nggak bisa ngomong, cuma isyarat. Nah, pamannya itu ngerti bahasa ponakannya, dia punya keahlian dalam masalah pembangunan. Itu anak buahnya semuanya tuh itu yang nggak bisa ngomong. Hebat kan, nggak ngomong, dan orang-orang itu lebih bagus kerjaannya karena nggak ngomong. Kalau kita mah kerja mah cuma satu ini, ngomongnya banyak. Kalau mereka mah serius, nggak pernah ngomong mereka mah. Kalau kerja itu serius, nggak ngobrol mereka. Makanya hebat, mereka kerjaannya cepat selesai. Kalau kita mah banyak ngomong, kerjaannya baru berapa ini udah ngomongnya banyak. Selesai itu masjid atau kanopi masjid selesai dengan, kalau kita mah mungkin ya susah kalau kita lihat itu isyarat-isyarat ya. Taib ya. Pertanyaan terakhir. Siap. Assalamualaikum. Baik. Kalau nggak diperlukan nggak usah. Buat apa DNA? Kecurigaan, nanti jatuhnya kepada qadzaf. Qadzaf itu menuduh zina. Bahaya kita dalam Islam. Walah parah. Ya, kalau memang nggak darurat nggak perlu. Jangan. Ya, padanya nggak boleh kita. Wah, DNA dulu. Curang kita, nggak objektif kita. Kalau hasilnya mirip dengan keluarga kita, kalau sama orang lain, ya. Kecuali ada darurat baru dites. Nah. Oh iya. Jadi nggak. Kalau memang nggak perlu jangan. Ya, jangan. Kecuali ada keterdesakan baru. Ada seorang ya, dia punya istri, dia termasuk orang soleh. Ya, kata bapaknya, coba adekmu itu tinggal di rumahmu lah. Kata anaknya yang laki ini, kata yang gedenya, bah, dia itu kan bukan mahram istri saya. Alah kamu, ngapain ngomong-ngomong, udah tinggal di rumah sama kakaknya, ada istri di situ. Perjalanan lama, setelah itu dia nabrak orang yang hamil. Kemudian dituduh orang ini pelaku hamilnya. Kalau nggak salah begitu ceritanya, akhirnya dibawa ke rumah sakit sebagai pertanggungjawaban. Yang nggak diterima itu tuduhan hamil, tuduhan zina. Akhirnya dicek, bukan DNA dulu, dicek tentang kesuburan laki-laki. Pas diginiin, Bu, nggak mungkin anak ibu ini hamil dari si ini karena dia tidak berpotensi menghamili. Artinya dia mandul. Kaget dia, Dok, saya punya 3 anak di rumah. Hah? Yang bener kamu? Iya, saya punya anak, udah gede-gede. Kata dokternya, ada siapa selain kamu di rumah? Ada adik laki saya. Wah, boleh kita cek DNA. Nah, boleh cek DNA. Pas dilakukan cek DNA, semuanya ke adiknya. Semua ke adiknya. Jadi dia itu selama berumah tangga sampai punya anak 3, dia enggak menghamili istrinya karena mandul. Tapi dia punya anak dari adiknya. Maka Nabi mengatakan, alhamu huwal maut. Adik ipar itu kematian. Bahaya kalau ada ipar ada di rumah. Maka jangan. Walaupun mungkin kita tujuannya birrul walidain kepada orang tua, tapi lihat bahayanya luar biasa.
Suami kerja, istri di rumah, ada adik di rumah, bahaya. Makanya kalau memang perlu, karena ada tadi, kok saya dokter divonis saya nggak bisa mandul, padahal saya punya anak. Baru di situ, kalau ada memang ada ada penjelasan dari dokter. Nah, kalau kita nggak ada keperluan, udah jangan bikin masalah nih. Ya jangan bikin masalah, udah. Kalau perlu, karena ada desakan tadi kita ya, nggak percaya saya kalau memang saya mandul, saya punya anak 3, perlu dicek, boleh dicek. Untuk menentukan mana nasib ini, dia bukan anaknya berarti ini. Itu hasil zina. Naudzubillah. Naudzubillah. Taib. Ya, jadi kita husnudzon saja. Ya kalau memang tidak ada gelagat-gelagat yang menyimpang dari istri, ya kita husnudzon, mudah-mudahan mereka adalah orang-orang yang soleh, ghafilat, ya, yang tidaklah terpikirkan tentang perzinahan dan lainnya. Taib, kita akhir dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.